Halo semuanya, selamat datang di Bobok Channel. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan konten seru berikutnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Ada saat-saat ketika cinta yang kita anggap sempurna mulai menunjukkan retakannya. Aku, Laras, duduk di kursi ruang tamu sambil memandangi foto pernikahanku dengan Pandu. Dulu, kami adalah teman sekelas di sekolah. Hubungan kami dimulai dari pertemanan biasa, lalu berkembang menjadi cinta yang membuat semua orang iri. Setelah menikah, kami dikaruniai 2 anak kecil yang lucu dan menggemaskan. Di mata orang lain, hidup kami tampak sempurna. Tapi akhir-akhir ini, ada sesuatu yang mengganggu hatiku. Pandu mulai berubah. Ia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Awalnya, aku mencoba mempercayainya. Lagi pula, bukankah setiap suami bekerja keras demi keluarganya? Namun, semakin lama, tingkah lakunya semakin mencurigakan. Ia jarang memperhatikan anak-anak, bahkan kadang-kadang melupakan hari ulang tahunku atau momen-momen penting lainnya. Ketika aku bertanya tentang hal itu, ia hanya menjawab singkat, "Maaf, sayang. Aku sedang banyak pekerjaan." Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku merasa tidak yakin. Matanya tidak lagi menatapku dengan penuh cinta seperti dulu. Bahkan, ia hampir tak pernah menyentuh ponselnya di depanku lagi. Padahal dulu ia selalu terbuka tentang segala hal. Suatu sore, saat Pandu sedang mandi, aku tak sengaja melihat ponselnya tergeletak di meja dapur. Rasa penasaran mengalahkan logikaku. Aku membuka aplikasi pesan dan menemukan percakapan yang membuatku bergidik. Chat antara Pandu dan Rosa, teman sekelasku dulu, penuh dengan kata-kata mesra dan rencana untuk bertemu. Diam-diam, aku terdiam. Jantungku berdebar kencang. Tak percaya dengan apa yang kulihat. Rosa? Bukankah dia teman sekelasku dulu? Kami bahkan cukup dekat waktu itu. Bagaimana bisa dia tega merebut suamiku? Aku ingin marah, tapi aku juga takut salah paham. Mungkin ini semua hanya kesalahpahaman, atau mungkin aku takut untuk melanjutkan pemikiran itu. Saat Pandu keluar dari kamar mandi, aku pura-pura tak tahu apa-apa. Aku tersenyum padanya, meski hatiku dipenuhi kecurigaan. "Pagi, sayang," katanya ringan, seolah tidak ada yang salah. Aku hanya mengangguk pelan, tak mampu berkata apa-apa. Di malam hari, saat Pandu tidur di sampingku, aku terjaga memikirkan segala hal yang terjadi. Ada sesuatu yang aneh di udara, sebuah firasat buruk yang sulit kuabaikan. Apakah Pandu benar-benar berencana meninggalkanku? Atau mungkin aku hanya terlalu sensitif? Aku tak tahu jawabannya. Yang aku tahu, kehidupan yang selama ini kubanggakan mulai retak. Dan aku tak tahu apakah aku bisa memperbaikinya sendiri. Aku terus memperhatikan Pandu dalam beberapa hari terakhir. Setiap gerak-geriknya ku perhatikan dengan cermat, mencoba mencari jawaban atas semua kecurigaanku. Ia semakin sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak memberitahuku sama sekali. Ketika aku bertanya, ia hanya menjawab dengan alasan klise tentang pekerjaan yang menumpuk. Suatu pagi, aku sedang membersihkan meja kerjanya di ruang tamu. Aku jarang melakukannya karena biasanya ia selalu merapikannya sendiri. Tapi kali ini, aku ingin melihat apakah ada sesuatu yang aneh. Saat menyeka permukaan meja, aku menemukan selembar kertas nota dari sebuah restoran yang tidak pernah kami kunjungi bersama. Di sana tertulis nama Rosa dan waktu pemesanan, tepat pada salah satu malam ketika Pandu mengatakan ia harus lembur di kantor. Aku mengerutkan dahi. Apa maksudnya? Kenapa nama Rosa ada di nota itu? Aku tak pernah mendengar Pandu menyebut nama itu dalam konteks apapun belakangan ini. Pikiran-pikiran buruk mulai berkelebat di benakku. Apakah mereka sering bertemu diam-diam? Malam harinya, aku mencoba mengajak Pandu bicara. "Pandu, apa kamu baru-baru ini bertemu dengan Rosa?" tanyaku, berusaha terdengar santai. Pandu terlihat terkejut sejenak, tapi kemudian ia tersenyum tipis. "Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan dia? Kami hanya teman lama,
Tidak ada apa-apa. Jawabannya terdengar masuk akal, tapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku merasa ia berbohong. Kenapa ia harus bertemu dengan Rosa tanpa memberitahuku? Dan kenapa ia tidak mau menjelaskan lebih lanjut? Selain itu, aku mulai mendengar suara telepon dari kamarnya tengah malam. Suaranya pelan, tapi aku bisa mendengar beberapa kata yang mengusik hatiku. Besok malam, jangan bilang siapa-siapa. Aku berdiri diam di balik pintu. Jantungku berdebar kencang. Siapa yang ia ajak bicara? Apa maksud dari perkataannya? Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan diriku bahwa mungkin itu hanya urusan pekerjaan. Tapi rasa penasaranku semakin besar. Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Aku memeriksa setiap sudut rumah, mencari petunjuk apa pun yang bisa menjelaskan perilaku aneh Pandu. Akhirnya aku menemukan struk belanja lain di tas kerjanya. Struk itu berasal dari toko parfum dengan catatan nama pembeli, Rosa. Semua kejadian ini membuatku semakin gelisah. Aku mulai mempertanyakan apakah Pandu benar-benar mencintaiku atau hanya berpura-pura. Apakah ia memiliki niat buruk terhadapku atau bahkan terhadap anak-anakku? Aku tak tahu pasti, tapi satu hal yang jelas, aku tak bisa lagi mempercayainya sepenuhnya. Hari itu adalah hari reuni sekolah. Aku, Laras, duduk di depan cermin sambil memandangi diriku sendiri. Aku sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman sekelasku, dan seharusnya ini menjadi momen bahagia. Namun, hatiku dipenuhi kemarahan dan rasa sakit yang mendalam. Aku tak bisa melupakan pengkhianatan Pandu dan Rosa. Mereka telah merusak kehidupanku, menghancurkan kepercayaan yang selama ini kujaga. Aku memutuskan untuk datang ke acara reuni, tanpa memberitahu Pandu. Ia bahkan tidak tahu bahwa aku berencana hadir. Aku sudah menyiapkan segalanya, kata-kata yang akan kukatakan, cara aku akan mempermalukan Rosa di depan semua orang. Ini adalah caraku untuk mendapatkan keadilan atas apa yang mereka lakukan padaku. Saat tiba di tempat acara, suasana sudah ramai. Teman-teman sekelasku saling menyapa dengan hangat, tertawa, dan bernostalgia tentang masa-masa sekolah. Beberapa dari mereka langsung mendekatiku, bertanya kabarku dan anak-anak. "Bagaimana kabarmu, Laras? Masih semanis dulu?" kata salah satu teman sambil tersenyum. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan amarah yang bergolak di dalam hati. Mataku terus mencari-cari dua sosok yang paling ingin kutemui malam itu, Rosa dan Pandu. Namun, setelah beberapa saat, aku menyadari bahwa Pandu tidak hadir. Hanya Rosa yang ada di sana, duduk di sudut ruangan bersama beberapa teman lainnya. Wajahnya tampak santai, seolah-olah tidak ada beban apapun di benaknya. Aku menghampiri meja panitia dan meminta mikrofon. Saat aku naik ke panggung, semua orang langsung terdiam, memandangiku dengan rasa penasaran. "Selamat malam, teman-teman," kataku dengan suara mantap, meskipun hatiku berdebar kencang. "Sebelum kita melanjutkan acara ini, ada sesuatu yang harus aku sampaikan." Semua mata tertuju padaku, termasuk Rosa, yang mulai terlihat gugup. Kita semua berkumpul di sini untuk bernostalgia, untuk mengenang masa-masa indah di sekolah. Tapi bagiku, ada satu hal yang tidak bisa aku lupakan, perselingkuhan. Suamiku, Pandu, dengan salah satu teman sekelas kita, Rosa. Ruangan itu langsung menjadi hening. Semua orang terkejut, dan beberapa di antaranya mulai berbisik-bisik. Rosa menundukkan kepala, wajahnya memerah karena malu. Aku melihat ke arahnya dan melanjutkan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa teman sekelasku sendiri akan melakukan hal sekeji ini. Kau tahu betapa sulitnya hidupku setelah aku mengetahui kebenaran ini, Rosa? Suara tangisku mulai pecah, tapi aku tetap melanjutkan kata-kataku. Kau menghancurkan keluargaku. Kau merebut suamiku dari anak-anakku. Apakah ini cara kalian menjaga persahabatan kita? Rosa tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menunduk, mungkin berusaha menghindari tatapan semua orang. Beberapa teman mencoba menenangkan situasi, tapi aku tahu mereka juga merasa tidak nyaman dengan apa yang sedang terjadi. Setelah selesai bicara, aku turun dari panggung. Aku merasa lega, meskipun air mata masih mengalir deras di pipiku. Banyak teman mendekatiku,
memberikan dukungan dan pelukan. Ada yang menyalahkan Rosa, ada yang mempertanyakan kenapa Pandu tidak hadir. Tapi aku tahu, balas dendam ini tidak benar-benar membawa kebahagiaan. Hatiku masih kosong, dan aku tahu aku harus mengambil langkah besar untuk masa depanku. Di luar gedung, aku duduk di bangku taman sambil menenangkan diri. Aku menyadari bahwa meskipun aku berhasil mempermalukan Rosa, itu tidak akan mengembalikan kebahagiaan yang hilang. Yang bisa kulakukan sekarang adalah fokus pada anak-anakku dan membangun hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Setelah acara reuni, aku merasa ada beban besar yang terangkat dari pundakku. Namun, rasa lega itu hanya sementara. Meskipun aku berhasil mempermalukan Rosa di depan teman-teman sekelasku, hatiku masih kosong. Aku tahu bahwa balas dendam ini tidak akan mengembalikan kebahagiaanku atau memperbaiki kehancuran yang telah terjadi dalam hidupku. Saat pulang ke rumah, aku duduk di kursi ruang tamu, memandangi foto keluarga yang kini terasa seperti sebuah ilusi. Pikiranku terus berputar. Bagaimana mungkin aku bisa melanjutkan hidup dengan Pandu setelah semua yang telah ia lakukan? Setiap kali aku melihatnya, aku hanya bisa memikirkan pengkhianatan dan kebohongan yang ia sembunyikan selama ini. Aku tak bisa lagi mempercayainya. Hidup bersama seseorang tanpa kepercayaan adalah neraka yang lebih menyakitkan daripada hidup sendiri. Aku memutuskan untuk menghadap Pandu malam itu juga. Ia sedang duduk di sofa, menonton televisi seolah-olah tidak ada yang salah. "Pandu," kataku dengan nada tegas, membuatnya menoleh ke arahku. "Kita perlu bicara." Ia tampak bingung, tapi kemudian tersenyum tipis. "Tentang apa?" tanyanya santai, seolah tidak menyadari betapa serius pembicaraan ini. "Tentang kita," jawabku, dingin. "Aku sudah tahu semuanya, tentangmu dan Rosa. Tentang semua pertemuan kalian, tentang kebohonganmu. Jangan coba-coba membantahnya, karena aku sudah punya bukti." Pandu terdiam sejenak, matanya melebar karena terkejut. Namun, alih-alih meminta maaf, ia mencoba membela diri. "Laras, aku hanya butuh waktu untuk diriku sendiri. Itu saja. Aku tidak bermaksud menyakitimu." "Waktu untuk dirimu sendiri?" ulangku sinis. "Jadi, kau pikir menyelingkuhiku dan merebut masa depan anak-anak kita adalah cara yang tepat untuk mendapatkan waktu pribadimu?" Pandu menundukkan kepala, tak mampu menatap mataku. "Aku tahu aku salah, tapi aku masih mencintaimu, Laras. Kita bisa memperbaiki ini, kan?" Aku tertawa getir mendengar kata-katanya. "Cinta? Bagaimana bisa kau mengatakan itu setelah semua yang kau lakukan? Cintamu sudah hancur, Pandu. Dan aku tidak bisa lagi hidup dengan seseorang yang hanya bisa memberikan luka." Saat itulah aku mengambil keputusan besar. "Aku ingin cerai," kataku dengan suara mantap. "Aku tidak bisa melanjutkan hidup denganmu lagi. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Aku akan fokus pada anak-anak kita dan membangun hidup baru tanpamu." Pandu terlihat syok. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya. "Jangan sentuh aku," bentakku. "Ini adalah jalan terbaik untuk kita berdua. Aku tidak ingin melihatmu lagi." Setelah itu, aku meninggalkannya di ruang tamu, terdiam dengan ekspresi kosong di wajahnya. Aku masuk ke kamar, mengepak barang-barangku, dan memutuskan untuk tinggal sementara di rumah orang tuaku. Ayah dan ibu langsung mendukungku ketika aku memberitahukan keputusanku. "Kamu melakukan hal yang benar, Nak," kata ayah dengan nada tegas. "Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya." Proses perceraian berjalan cepat. Pandu sempat mencoba membujukku beberapa kali, tapi aku tetap teguh pada pendirianku. Aku tak ingin memberinya kesempatan untuk menyakiti aku dan anak-anak lagi. Akhirnya, kami resmi bercerai. Rumah yang dulunya kami tinggali bersama kini menjadi milikku sepenuhnya, dan Pandu pergi entah kemana. Meski awalnya sulit, aku mulai merasa lega. Aku tahu ini adalah langkah yang tepat untuk masa depanku dan anak-anakku. Aku tak lagi hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Sekarang, aku bisa bernapas lega, tanpa beban masa lalu yang selalu mengejar.
Beberapa bulan setelah perceraian resmi, aku mulai menata ulang hidupku. Awalnya, semuanya terasa berat. Bangun setiap pagi tanpa kehadiran Pandu di sisi meja makan adalah hal yang asing bagiku. Namun, perlahan-lahan, aku belajar untuk menghargai ketenangan yang kini ada di rumah ini. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi ketegangan yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Hidupku kini hanya tentang aku dan anak-anakku. Aku memutuskan untuk kembali bekerja. Dulu, saat masih menikah dengan Pandu, aku lebih banyak berada di rumah untuk mengurus keluarga. Sekarang, aku merasa butuh sesuatu yang bisa membuatku sibuk, sesuatu yang bisa memberikan arti baru dalam hidupku. Aku melamar pekerjaan di sebuah perusahaan desain interior, tempat aku dulu sempat magang sebelum menikah. Bosku menyambutku dengan senyum hangat. "Selamat datang kembali, Laras," katanya. "Kami senang kamu bergabung lagi dengan tim. Setiap hari, aku mencurahkan energiku pada pekerjaan. Aku mendesain ruangan-ruangan yang indah, menciptakan suasana yang nyaman bagi orang lain. Setiap proyek yang kulakukan membuatku merasa lebih berdaya, seolah-olah aku sedang membangun kembali kehidupanku sendiri dari awal. Rekan-rekan kerjaku juga sangat mendukung. Mereka sering mengajakku makan siang bersama atau sekadar ngobrol ringan di sela-sela jam kerja. Aku merasa seperti menemukan keluarga baru di antara mereka. Hubungan dengan anak-anak juga menjadi prioritas utamaku. Setiap sore, setelah pulang kerja, aku selalu menyempatkan diri untuk bermain dan belajar bersama mereka. Meskipun mereka masih kecil, aku tahu mereka merasakan perubahan dalam keluarga kami. Kadang-kadang, mereka menanyakan Pandu. "Kenapa ayah tidak tinggal di sini lagi?" tanya putraku suatu malam. Aku tersenyum lembut, mencoba menjelaskan dengan cara yang mudah mereka pahami. Ayah dan ibu memutuskan untuk tinggal terpisah karena itu yang terbaik untuk kita semua. Tapi ayah tetap mencintaimu, dan ibu akan selalu ada untukmu. Anak-anakku tampak puas dengan jawabanku, meskipun aku tahu mereka masih membutuhkan waktu untuk sepenuhnya memahami situasi ini. Namun aku bersyukur karena mereka tetap ceria dan penuh semangat. Melihat senyum mereka membuatku merasa bahwa semua pengorbanan ini layak. Di luar pekerjaan dan keluarga, aku juga mulai membuka hati untuk hal-hal baru. Aku bergabung dengan komunitas ibu tunggal di kotaku. Di sana, aku bertemu dengan wanita-wanita yang memiliki pengalaman serupa. Mereka yang pernah dihancurkan oleh hubungan masa lalu, tapi berhasil bangkit kembali. Kami saling berbagi cerita, memberikan dukungan, dan bahkan tertawa bersama tentang betapa kuatnya kami sekarang. Ada satu kalimat yang sering diulang oleh salah satu anggota komunitas. "Kita bukan korban, kita adalah penyintas." Kalimat itu selalu membuatku merasa lebih kuat. Meski begitu, ada momen-momen ketika rasa kesepian menyergap. Ada malam-malam ketika aku terbangun tengah malam, memikirkan apa yang telah hilang dalam hidupku. Tapi kali ini, aku tidak membiarkan kesedihan itu menguasaiku. Aku tahu bahwa aku sudah melakukan yang terbaik untuk diriku sendiri dan anak-anakku. Dan aku percaya bahwa suatu hari nanti, aku akan menemukan cinta lagi, cinta yang lebih tulus dan lebih pantas untuk diperjuangkan. Beberapa bulan berlalu sejak perceraianku dengan Pandu. Hidupku kini jauh lebih tenang, meski masih ada luka yang perlahan sembuh. Aku sudah menemukan ritme baru dalam hidupku, kerja, mengurus anak-anak, dan menjalani hari-hari dengan penuh harapan. Namun, ada satu hal yang membuatku tersadar bahwa aku telah benar-benar melepaskan masa lalu. Reuni sekolah berikutnya. Undangan untuk acara reuni itu datang melalui pesan grup WhatsApp dari teman-teman sekelasku. Aku membaca undangan itu dengan hati dingin. Reuni sekolah 10 tahun angkatan 2013. Begitu bunyinya. Aku tersenyum tipis, tapi tak ada keinginan sedikit pun untuk hadir. Bagiku, reuni bukan lagi tempat untuk bernostalgia atau merajut kenangan indah. Itu hanya akan membawa kembali memori buruk tentang pengkhianatan Pandu dan Rosa. Aku memutuskan untuk tidak datang. Aku bahkan tak repot-repot memberikan alasan kepada panitia atau teman-teman lainnya. Aku tahu mereka mungkin bertanya-tanya, kenapa aku absen, tapi aku tak peduli lagi. Aku sudah melangkah terlalu jauh dari bayang-bayang masa lalu itu.
Reuni hanyalah sebuah acara yang tak lagi relevan bagi hidupku. Yang mengejutkan, Pandu juga tidak hadir di acara itu. Beberapa teman yang sempat menghubungiku memberitahukan kabar tersebut. Pandu dan Rosa sudah pindah ke kota lain, kata salah satu teman. Katanya, mereka ingin menjauh dari semua omongan setelah kejadian waktu itu. Aku hanya diam mendengarnya. Kabar itu tak membuatku marah atau sedih. Sebaliknya, aku merasa lega. Mereka yang dulu menyakitiku kini harus menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka sendiri. Aku tak lagi merasa perlu memikirkan mereka. Mereka adalah bagian dari masa laluku yang sudah kutinggalkan jauh di belakang. Suatu sore, beberapa hari setelah acara reuni usai, aku duduk di teras rumah sambil menyeruput secangkir teh hangat. Anak-anakku bermain di halaman depan, tertawa, riang sambil mengejar kupu-kupu. Matahari bersinar cerah, dan angin sepoi-sepoi menyapu wajahku. Aku memandangi mereka dengan rasa syukur yang mendalam. Aku menyadari bahwa hidup ini bukan tentang apa yang hilang, tapi tentang apa yang masih bisa kita nikmati. Aku sudah kehilangan banyak hal, pernikahan yang kukira sempurna, cinta yang kukira abadi, bahkan kepercayaan pada orang-orang terdekat. Tapi aku juga menemukan banyak hal baru, kekuatan diriku sendiri, kasih sayang yang lebih besar dari anak-anakku, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin suatu hari nanti aku akan bertemu seseorang yang benar-benar mencintaiku apa adanya. Atau mungkin aku akan memilih untuk hidup sendiri, menikmati kebebasan yang selama ini tak pernah kurasakan. Tapi satu hal yang pasti, aku tak lagi takut menghadapi dunia. Aku sudah menemukan kekuatanku sendiri. Dan itu lebih berharga daripada apapun. Aku tersenyum pelan, merasakan kedamaian yang tak tergantikan. Hidup memang penuh badai. Tapi setelah badai reda, selalu ada pelangi yang menanti.